Bapak bukain pintu, yang saya lihat langsung lihat ke atas. Ada sisa-sisa peninggalan scalping. Hai teman-teman real traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family, dan kali ini sesuai janji kita udah di rumahnya Pak Tito. Ya, selamat datang di rumah saya. Memang sesuai janji teman-teman karena sudah ada kopi di sini. Ya, kopinya sesuai janji kali ini aja. Dan kali datang dibikinin kopi lagi. Bukan, kalau sering-sering Bill, namanya boros. Gini nih teman, kopi yang susah dicari, carinya di rumah Pak Tito, dapat di sini. Tapi nggak boleh sering-sering ya Pak. Boros. Tapi emang setelah datang ke rumah Pak Tito, kalau Pak Tito kemarin ngomong kalau rumah private, gitu kan. Ya setelah masuk di sini, saya dapat lah feeling kalau perasaan bahwa ya memang ini sangat private sih. Tapi pertama kali tadi ini biar teman-teman nggak bertanya-tanya dulu, tetap ya biarpun kita bikin konten ini ngobrolin rumah, tapi nggak ya tetap nggak semuanya kita kasih lihat ya Pak, karena tetap ada area private. Tetap. Jadi kita kesepakatan tadi ya, area ini boleh, area ini nggak boleh. Ya, gitu. Salah satunya depan rumah tidak boleh teman-teman. Ya, itu pantangan kalau buat saya. Karena nggak lucu ya, orang kalau lihat depan rumahnya semua tahu rumah saya. Tiba-tiba nanti ada yang gedor, Pak tolong bukain lockingan saya. Kan nggak lucu. Bisa aja. Iya, nggak maksudnya ya memang saya mencari privacy lah. Ya. Udah nyampe rumah, ya saya mau mendapatkan segala privacy yang saya mau. Setuju. Saya setelah masuk sini, saya setuju sama Pak. Tapi yang menarik tadi waktu pertama kali masuk, Bapak bukain pintu, yang saya lihat langsung lihat ke atas. Ini pintu bukan sembarang pintu. Udah kayak pantun saya. Besar banget, tinggi banget gitu Pak. Iya. Kenapa bikin setinggi? Itu tinggi berapa sih Pak? Itu pintu tinggi 4 meter. 4 meter? Sepertinya itu bukan ukuran pintu normal ya. Untuk ukuran rumah segini kayaknya ya. Kalau pintu normal saya nggak tahu berapa masalahnya. Tapi ya itu pintu 4 meter. Saya nggak tahu kalau rumah-rumah normal itu berapa. Nah yang pengen kita tahu kan alasannya apa bikin pintu segede gitu Pak. Kan pintu cuma buat masuk aja. Ya pengen tinggi aja Bill. Saya tinggi jadi saya mau pintunya tinggi. Tinggi berat lagi. Enggak. Kalau alasan ringannya sih saya maunya tinggi. Gitu kan. Tapi kalau alasan sebenarnya waktu itu, jadi bukan cuma pintunya sebenarnya yang tinggi, rumah ini juga tinggi semuanya. Oh iya benar. Saya mau tuh begitu masuk rumah, gitu kan, dari detik pertama kita masuk, mata saya tuh benar-benar langsung terbebaskan. Terbebaskan tuh maksudnya ya kanan kirinya maupun juga atas. Iya. Gitu kan. Jadi benar-benar ada unsur freedom di dalam rumah. Oh. Gitu iya. Salah satu freedom yang kita bisa dapatkan adalah mata kita ini loh. Iya. Saya maunya matanya itu dibebaskan. Ya, saya ngerasain itu juga sih Pak. Biarpun bukan rumah saya ya. Tapi begitu masuk tuh, gila bener-bener. Kalau mungkin rumah-rumah ukuran gede lainnya kali ya, masuk mungkin ada beberapa yang udah ada langsung ruangan ini. Kalau ini masuk langsung kebuka semuanya gitu. Iya, nggak mau ada sekat. Iya. Saya nggak suka ada sekat, jadi dari pertama saya mau ngebangun rumahnya, saya ngomong sama arsiteknya, saya nggak suka rumah ada sekat-sekatnya. Iya. Bentar dulu, sebelum kejauhan. Kemarin banyak yang nanya, bener gak sih di rumah Pak Tito ada ruangan kerja? Gak ada teman-teman. Tidak ada sama sekali ruangan bekerja, tidak ada ruangan trading sama sekali. Muter dia kan, nggak ada. Jadi saya nggak bohong ya, beneran nggak ada. Gak ada teman-teman, emang pulang ke rumah ya nyantai gitu. Iya. Yang agak sedikit membingungkan saya adalah, kan tadi saya bilang masuk rumah langsung kebuka. Yang lucu nggak ada ruang tamunya. Kenapa nggak dibikin aja sih Bu ruang tamu? Emang nggak tahu. Kenapa gitu loh? Gini, kalau bagi saya yang namanya tamu itu ya tamu. Iya. Kan tamu, definisi tamu di dalam hidup saya adalah orang asing. Gitu kan. Sehingga kalau benar-benar namanya tamu, benar-benar namanya orang asing, berhentilah di luar. Nggak perlu sampai masuk ke dalam rumah.
Ya. Gitu kan, nggak perlu tahu rumah ini kayak apa, nggak perlu tahu kondisi dalam rumah ini seperti apa, kan tamu. Iya gitu. sih. Jadi ya udah tamu hanya sampai luar. Yang bisa masuk ke dalam sini pasti orang-orang yang saya memang udah kenal. Ya. Dan udah kenal namanya udah bukan tamu. Benar Ya. dong? Dan kita semakin ke dalam areanya semakin private sifatnya. Bener-bener udah orang-orang deket, keluarga-keluarga deket, teman-teman yang deket banget. Tadi Bill juga saya bawa masuk dalam gitu kan. Ya. Deket lah. Oh, kalau saya bukan main lagi, udah sampai dalam dibikinin kopi lagi. Ya, jadi konsepnya memang sengaja dibagi area-areanya ya. Ini area yang cukup semi private kalau di sini. Tapi semakin private semakin ke dalam. Ya. Gitu, yang nggak untuk umum banget. Berarti emang yang datang itu ya saudara, teman deket kali Pak ya. Ya bener-bener ada rasa keluarga lah gitu. Ya, mayoritas stop sampai di sini. Gimana sih keluarga-keluarga kalau datang ke rumah Bapak tuh? Gimana Pasti kalau saya kan datang, wah enak. Kalau keluarga-keluarga gimana biasanya Pak? Sering jadiin tempat kumpul keluarga sih jadinya. Nah itu. Ya kalau mau acara kumpul-kumpul atau acara apa barbekyuan atau apa, sering kumpul di sini akhirnya. Iya, karena kalau saya sih ngebayanginnya memang homey banget. Kita bener-bener nyaman, bisa ngelihat suasananya tuh plong, apalagi ditambah dengan suasana-suasana peletakan lampunya ini membuat suasana itu makin sempurna gitu Pak. Iya. Bikin jadi cozy, warm banget gitu loh. Iya. Itu emang settingannya Bapak, emang maunya gitu? Emang apa? maunya begitu. Oh. Emang maunya begitu. Maksudnya kan dari setelah saya sering bepergian, saya bepergian ke sana kemari, suka nginep berbagai macam tempat. Ya. Terus saya kan menemukan, oh gaya seperti ini cocok nih sama saya nih. Mengumpulkan referensi ternyata ya? Ya kurang lebih gitu lah. Ya. Oh akhirnya ya style saya lebih suka begini. Gitu kan, nggak suka yang terlalu apa ya misalkan glamor, heboh gitu malah saya nggak suka. Ya. Dan saya lebih suka yang gaya-gaya apa ya, kalau ini kan sebenarnya kan modern tropis jatuhnya ya. Ya. Gitu. Tapi ntar rumah bagusnya tuh udah compact gitu, udah jadi satu gitu kan. Best spotnya Bapak di sini yang mana, Pak? Best spot. Saya tanya balik. Sekarang tadi kan kita udah muter-muter. Ya. Muter-muter ke dalam, ke atas semuanya. Bagi Bill sendiri best spotnya di mana? Kalau saya kayaknya tetap di sini sih. Kenapa di sini? Karena di sini ada posisi di mana saya bisa melihat ke atas ini loh Pak. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ini emang udah disengaja Bapak bikin setup kayak gini kali ya. Bener-bener bisa ngelihat ke atas, menikmati pencahayaan dari atas tuh enak buat saya gitu. Ya memang best spotnya di sini. Iya, tapi yang saya ngeh sedikit lagi, rumah nih kotak. Di atas itu kenapa segitiga? Kalau ini dalam nih Bill. Gak apa-apa lah, ada sedikit yang dalam gak apa-apa lah. Gini, jadi tadi kan memang rumah kebanyakan nuansanya kotak. Sementara kalau area furniture masih agak bermain dengan oval ataupun bulat ya. Ya. Lalu ada satu-satunya aksen segitiga yaitu di skylight ini. Bener, satu-satunya. Nah ini memang sengaja saya bawa sebenarnya saya bawa masuk TF ke dalam rumah. Gitu loh. Maksudnya bentuk TF kan segitiga. Ya benar. Dan sengaja segitiga itulah yang saya taruh di skylight, di area paling utamanya, di best spot yang memang best spot saya rancang sejak awal. Dan ya udah bahkan waktu awal saya sempat ngomong sama arsiteknya, saya maunya itu logo TF di atas itu. Ya Pak. Ya anak TF, Bapak yang punya emang. Enggak, maksudnya ya dasarnya bukan arsitek gitu kan. Masih awam gitu kan. Bayangin kayak lampu Batman gitu loh. Iya. Ada logo TF, terus nanti di sini kalau kita matahari ada logo TF gitu kan. Terus ya arsiteknya telak-telak sih, langsung bilang sih, aduh kok norak ya. Terus saya bayangin, ya juga norak ya. Oh iya jangan deh. Oke lah, kita bawa bentuknya aja. Bentuk segitiga gitu. Dan terus ya banyak sih, kebanyakan pertama kali datang ke rumah juga nanya, kenapa? Bilang, kok nggak kotak gitu kan? Kotak kan lebih besar jadi cahayanya dan lain-lain. Dan saya jawab simpel ya, karena saya mau bawa masuk TF ke dalam rumah saya. Jadi momen dimana saya benar-benar menikmati rumah, saya tiduran di sini, gitu kan, saya melihat ke atas, ya saya ingat TF. Dan bahwa rumah ini ataupun kehidupan saya ada semua berkat TF. Dan bahwa saya secara nggak langsung dipayungi oleh TF.
Ya. Dan saya mau selalu mengingat dari mana saya berasal. Ya. Dan jangan pernah lupa daratan. Oh iya benar. Gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi dalam hidup kita harus apa istilahnya aim high. Gitu loh, kenapa harus mendongaknya ke atas dalam kita mau meraih tujuan-tujuan hidup kita. Ya. Gitu. Jadi ya udah disitulah. Udahlah ini ke atasnya enak, di bawah sini juga. Kalau saya kayaknya mungkin ini kan agak sedikit turun ke bawah, kayaknya ini area kumpul-kumpul banget ya Pak ya? Bukan, ini area bermain anak. Oh, ini area bermain anak. Iya. Dulunya bukan. Nih, bentar. Saya nggak ada foto-fotonya ya, karena saya jarang foto-foto dalam rumah. Ya. Tapi desain saya masih ada. Ini dulunya tuh taman. Oh, begini. Ini dulu ada tanamannya di dalam rumah ya Pak? Ini tuh taman begini, memang ya saya maunya ada taman tapi di dalam rumah, saya nggak mau ada di belakang rumah. Ya, saya maunya tengah-tengah gitu. Nah, tapi taman ini terus nggak bisa saya pertahankan, ya kan? Kenapa? Karena saya waktu itu udah mau punya anak. Oh, jadi desain ini memang sebelum ada, mungkin sebelum planning bakal punya anak, sebelum berkeluarga kali ya? Ini kan tadinya rumahnya orang single. Belum mikirin yang lain-lain ya? Belum. Jadi emang dulu ya rumah orang single sesuka hati aja gitu kan. Iya. Terus begitu udah married, mau punya dan udah punya anak, buru-buru direnov nih area ini. Ya. Karena kan di sini ada batu-batu begini kan. Takutnya kan nanti batunya dimakan sama anak atau andai kan nggak dimakan dilempar gitu kan. Ya apapun kemungkinan lah, anak kecil ya, gitu kan. Sama-sama kita nggak mau terjadi gitu kan. Akhirnya kita rubah aja. Terus dirubah jadi apa ya? Udah jadi area bermain anak lah. Ya, biar main mau lari-larian kayak apapun juga, mau jungkir balik, mau jatuh juga nggak sakit. Ya. Udah dirubah jadi area bermain anak. Iya. Tapi memang lucunya sejak saya rubah jadi area bermain anak kayak begini, saya lebih suka malahan. Oh, lebih nyaman ternyata. Saya malah jadi lebih nyaman. Mungkin secara mata kelihatannya nggak lebih bagus secara mata. Tapi secara fungsi sekarang saya bisa tiduran di lantai. Dan saya benar-benar bisa menikmati keindahan gitu kan, khususnya kalau pas lagi mau sunset sampai ke malam atau saya lagi mau nongkrong tapi saya malas ke kafe udah saya nongkrong di sini aja ya gitu loh. Kalau bilang secara mata nggak bagus, enggak bagus, ini enak duduk di sini. Kan belum lihat sebelumnya. PW banget Pak. Ya tapi secara fungsi saya lebih suka yang sekarang. Iya. Bisa tiduran, bahkan pernah tiduran kok saya di sini. Iya. Tiduran banget. Menikmati sambil mandangin atas. Nah, ini sambil mandangin atas, saya ngelihat di arah situ. Tadi kan kita sempat lewat sebentar. Itu ada peralatan gym. Iya. Iya dong. Yang saya mau tanya, Bapak sibuk kerja, pulang ke rumah main sama anak, ya kan, ngobrol sama keluarga. Emang masih nge-gym? Masih dong, masih rutin saya nge-gym. Masa sih? Saya nge-gym ya kalau andaikan lagi nggak dapet setiap hari, paling enggak seminggu saya jaga 2-3 kali. Tetap rutin. Iya. Makanya saya bikin area gymnya juga ya komplit. Peralatannya komplit biar saya bisa tetap nge-gym. Sama Bapak apa semua dijaga konsisten teman-teman. Iya dong. Nggak trading doang. Ternyata sampai olahraga juga harus konsisten ya. Semuanya harus konsisten sih ya Pak. Iya, lagian bukan cuma soal itu Bill. Sekarang gini. Dulu kita masa muda kita kerja cari duit. Iya. Setelah duitnya semua udah ada, masa nggak mau menikmati duitnya untuk jangka waktu yang panjang? Ya benar. Benar dong? Benar. Otomatis setelah duit saya dapetin, yang saya cari kesehatan. Iya kan? Tapi tetap beresin dulu urusan duit selagi masih muda gitu kan. Iya. Barulah bisa benar-benar mencapai yang namanya kebahagiaan kan. Iya. Buat apa banyak duit tapi sakit-sakitan? Kan gitu. Cuma trading for living buat ke rumah sakit ya Pak. Iya, lagian ini kan saya harus latih nih otot saya yang punggung bagian bawah nih. Ada sisa-sisa peninggalan scalping. Oh. Benar. Bapak pernah cerita dulu. Jadi saya harus latih otot punggung saya malahan. Iya, kebanyakan duduk di kursi gitu ya Pak. Sisa-sisa perjuangan waktu scalping. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Ya tadi itu obrolan seputar gym lah. Tapi ya kalau saya ngobrol dari tadi kita ngobrol soal rumah ini, sebenarnya saya nangkepnya ini masalah selera sih. Selera Bapak akhirnya punya imajinasi, referensi, akhirnya bisa menghasilkan bentuk rumah
yang kayak gini menurut saya sih keren. Menurut saya keren. Menurut Bill keren? Menurut saya keren dong. Percaya nggak percaya, ini rumah saya desain sendiri. Masa sih? Bukan desain sampai interiornya, sampai warnanya kayak apa, bukan. Maksudnya lebih mendesain secara layout ya. Susunan apa ruangnya mau kayak gimana. Iya. Itu full semuanya saya yang mendesain sendiri. Sampai arsiteknya sakit kepala. Iya pasti sakit kepala sih. karena saya punya keinginan dan saya mau wujudkan itu aja. Gitu, sering bepergian ke sana kemari ya. Saya tahu apa yang saya mau. Ya saya coba wujudkan. Ya kalau ngomong gitu sih Pak, saya percaya aja sebenarnya. Cuman balik lagi hasilnya kayak gini, kalau udah nyaman ya kenapa harus pusing gitu loh. Keluarga nyaman, anak bisa main, bapak pun bisa nyaman nikmatin waktu dengan keluarga ya kan. Kenapa enggak? Tapi sebenarnya tadi saya ngobrol selera, saya nggak mau ke arah situ. Saya mau nanya yang lain. Apa nih? Balik kita ngomong selera, rumah selera kayak gini, keren ya kan. Mobil hobinya bapak keren, maksudnya saya bisa ngerasain bapak punya ciri khas rasa tertentu akan mobil, akan rumah, akan motor, bukan yang sembarangan beli, enggak, tapi emang ada yang bapak suka gitu loh, hobi namanya gitu kan. Tapi yang agak sedikit sepertinya menurut saya tidak seimbang, ini mungkin teman-teman juga ngerti kali. Coba teman-teman perhatiin YouTube-nya TF, lihat thumbnailnya teman-teman. Bajunya bapak itu rata-rata sama semua. Kita sampai tim belakang kamera, tadinya saya sama teman-teman, ini Pak Tito bajunya gini-gini aja terus. Masa sih? Suka apa gitu? Iya, nanya Pak. Nanya maksudnya, kenapa di bagian yang ini bapak sepertinya nggak gitu bermain gitu loh. Gimana ya, males. Kayaknya flat aja khusus yang satu ini gitu. Bukan flat, sebenarnya ada kesamaan. Kalau kita lihat rumah ini kan gayanya simple aja, polos-polos gitu loh. Iya. Saya pakai baju selalu polos-polos, simple. Iya benar. Enggak, maksudnya gimana sih? Males, emang begitu gaya saya, emang begitu karakter saya. Bukan cuma itu, saya kalau beli baju itu sampai istri saya sakit kepala juga. Saya kalau beli baju, saya cobain satu baju, saya cocok, saya suka, saya beli semua warna abis itu udah. Ya itu masalahnya. Jadinya di thumbnail begitu ya. Iya. Yang dicari jangan quantity warnanya dong. Ya cuma mau ngapain, maksudnya emang saya nyaman begitu. Ya sudah lah. Ya sudah gitu kan. Nyamannya begitu juga, tapi seenggaknya kita tahu ternyata emang alasannya begitu aja teman-teman. Oh enggak juga, maksudnya kalau tanya dari dulu gaya apa, maksudnya dari sejak saya SMA bahkan SMA saya memang suka pakai baju polos-polos, dengan simple. Tapi bukannya nggak pernah saya pakai baju yang branded. Nah, tunggu sebentar sebelum Bapak ke situ. Saya juga punya pertanyaan, cuman saya mau tuangin dulu, jangan Bapak yang sebut dulu. Pertanyaannya, ya sekarang baju Bapak simpel-simpel ya kan, lebih santai gitu. Cuman kan orang pasti imajinasi Pak Tito kaos branded gitu kan. Pakai apa? Kalung emas, apa sling bag, apa sneakers, brand apa ya kan? Dengan mobil yang kayak gitu orang akan berimajinasi, wah gitu. Tapi kan begitu lihat Bapak yang kayak gini, ya nggak gitu ternyata kan. Pernah nggak ngejalanin proses yang itu dulu gitu? Pernah ya, zaman OKB lah. Ya tetap maksudnya zaman baru megang duit kan, apa ya ikut-ikutan ya. Beli baju branded, sepatunya semua serba branded. Kan enak diliatin. Sebagian orang berpikiran kayak gitu sih. Enggak, itu saya pakai, maksudnya berpenampilan kayak gitu cuma bertahan sekitar 1 tahunan, anggaplah 2 tahun maksimum. Itu bener-bener wah pakai semuanya serba branded gitu kan. Oh kayaknya diliatin orang, kayaknya dianggap tinggi sama orang gitu kan. Tapi satu sisi saya nggak nyaman, memang itu bukan gaya saya. Bahkan simpelnya, saya punya ikat pinggang, branded ikat pinggangnya. Tapi dari dulu saya pakai baju saya keluarin. Saya maksudnya saya nggak nyaman. Gitu, tapi saya keluarin, bukannya malah saya tunjukin. Itu contoh simpelnya. Dan momen dimana saya ngerasa saya udah nggak perlu begitu lagi, segala jam tangan saya lepasin, adalah waktu saya pernah meeting
Saya meeting ketemu calon partner ceritanya kan. Iya. Bener-bener orang-orang kaya semua. Yang kekayaannya berkali-kali lipat daripada saya. Oh, ngeri ini ya Pak. Dan bener-bener senior lah. Jelas. Yang umur 50-an gitu kan. Iya. Saya datang mereka bertiga. Mereka bener-bener bertiga pakainya simple. Simple aja semuanya. Iya. Dan saya wah udah kayak iklan berjalan. Ujung sampai ujung. Promosi ya. Iya, ujung sampai ujung branded semuanya, kalung emas, jam tangan mewah. Pada momen itu saya sampai ngerasa minder. Kenapa minder? Ya minder ya. Kayaknya saya lebay banget dan lawan saya yang saya tahu siapa, lawan bicara saya, oh begitu doang ya? Nggak begitu ternyata ya? Iya. Dan akhirnya terus nggak saya tanya sih. Cuma terus langsung kayak, oh ya udahlah. Saya kembali ke diri saya yang lama, serba polos-polosan aja pakai kaos apa adanya, memang saya lebih nyaman begitu. Dan setelah itu semakin kesininya saya baru mulai merasakan efeknya. Saya mulai mikir, iya juga ya sekarang saya begini jauh lebih enak, jauh lebih tenang. Bukan dipandang orang karena apa yang nempel di badan saya, gitu kan? Iya. Bener dong. Kalau orang mau berteman sama kita, atau orang mau berpartneran sama kita, hanya karena apa yang tampak atau apa yang nempel di badan saya, mendingan gak usah temenan. Benar. Daripada baru ketahuan di ujung. Iya buat apa? Iya kan gitu benar, kan. Benar. Jadi ya udah, saya jauh lebih nyaman begitu. Dan akhirnya, oh bisa, ya sudah. Dan lagi pula lebih enjoy juga. Iyalah, buat apa? Maksudnya dinilai hanya berdasarkan yang nempel tadi. Itu yang saya akhirnya merasakan apa? Peaceful. Ini nih, yang penting udah ngejalanin prosesnya jadi enak ya Pak. Alasannya tuh jelas story-nya saya ngedengerinnya. Ternyata pernah emang gitu, tapi ada yang kita penasaran juga sebenarnya. Di antara semua yang Bapak tidak pakai keglamoran itu, kenapa dari dulu yang ketahan cuma satu biji yang di tangan kanan itu Pak? Banyak loh yang nanya di komen Pak. Masa sih? Iya. Kalau ada yang bilang nih jangan-jangan ini nih kuncinya Pak Tito bisa trading profit. Ada aja teman-teman mau komentar bercanda-bercanda gitu. Kalau ini jatuhnya bukan glamor. Ya ini gelang emas memang, tapi ini jatuhnya bukan glamor. Ini pemberian dari mama saya. Oh, memang ada story-nya. Ada story-nya. Jadi gelang ini adalah pertama kali mama saya beli waktu mama saya terima gaji pertama. Oh. Jadi gaji pertama dipakai buat beli gelang ini sama mama saya. Iya. Udah. Terus waktu saya umur 21 dikasihin ke saya. Gitu loh. Dan ya udah, sejak itu nggak pernah saya lepas. Paling cuma mentok-mentok pindah kiri pindah kanan. Waktu saya masih pakai jam tangan atau segala macam pindah kiri pindah kanan. Tapi nggak pernah saya lepas. Karena ya sentimental lah ya. Iya, kalau itu beda-beda kelas Pak kalau itu Pak. Ada unsur ceritanya. Gitu teman-teman, masih bingung udah dijawab sama Pak Tito. Udah nggak usah lah. Serius ada yang nanyain soal gelang? Ada aja gosip-gosip gak jelas. Bercandaan lah penonton biasa. Tapi ya balik lagi kita ngomongin rumah tuh sebenarnya kayaknya paling mantep menikmati rumah nih sore kali ya Pak ya. Sore. Kayak kenapa saya bayangin sore matahari udah mulai turun, nggak gitu cerah, tapi warmnya makin berasa gitu. Best moment malahan. Saya pernah pagi-pagi saya menikmati ini kurang, cahayanya itu terlalu kuat. Terlalu terang ya. Terlalu terang. Tapi sore menjelang maghrib kita menikmati transisinya nih, transisi dari pergantian warna langitnya, gitu kan. Itu sebenarnya best moment di sini. Di sini. Ya. Tapi sebenarnya kalau udah saya melihat, oh langitnya udah mulai warnanya kayak begini, saya akan biasanya tuh pindah tempat. Oh ada tempat lain ternyata? Best spotnya bukan di sini. Best spotnya saya seringnya ke rooftop, ke atap, untuk menikmati sunsetnya beneran. Kan? Atau saya keluar, sekarang saya jalan-jalan keluar. Oh ternyata kalau sore di luar tuh enak ya? Enak lah, emang tadi datang nggak lihat? Tadi karena saya datang masih terik kan, nggak gitu merhatiin. Oh sore enak banget. Sore enak banget dan kita juga bisa ngeliat sunsetnya dari luar. Iya. Gitu. Mau keluar aja? Boleh. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi di luar nggak apa-apa ya? Iya. Oke, udah kita keluar aja. Ya. Sip. Oke. Iya.